Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah kita masih bisa berjumpa ya, meskipun ini lewat video ya. Begini ya, Akang mau menanggapi komentar dari beberapa sahabat kita yang setelah Akang upload video yang berjudul keuntungan sering upload video. Nah itu. Sahabat akan menambahkan ya di kolom komentarnya adalah selain sering upload video juga berkunjung atau silaturahim. Nah, itu sangat baik sekali ya. Itu sangat bagus sekali masukannya. Nah, padahal di video Akang pun sebenarnya sudah dibahas masalah bagaimana keuntungan silaturahim ya di antara para YouTuber. Nah, itu bisa dilihat, coba saja cari. Tetapi untuk supaya kita itu tidak ragu ya, tidak ragu, begini saja. Masukan atau penambahan ya supaya kita betul-betul mendapatkan keuntungan yang ganda. Selain kita harus sering upload video, juga silaturahim, dan itu sejalan dengan perintah agama, sejalan dengan perintah Allah. Itu coba saja dilihat di surat Al-Baqarah ayat 27. Maaf ya, akan bacakan nih supaya lebih jelas ya bagaimana keuntungan silaturahim dan bagaimana kerugian bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim seperti di zaman dulu. Ini ayatnya ayat ke-27 ya, surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yusiruna ulaika humul khasirun. Situ jelas bahwa orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan Allah lalu dia memutuskan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu silaturahim. Nah, oleh karena itu maka kata Allah, ulaika humul khasirun, kerugian bagi mereka. Nah, siapa tuh mereka? Kalau menurut Al-Qur'an, menurut Allah itu adalah orang Bani Israil. Nah, itu di zaman dulu, di zaman umatnya nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Musa alaihissalam. Itu sangat melanggar, banyak terjadi pelanggaran, padahal seringkali dia mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa, itu umatnya ya, umat Yahudi kalau sekarang gitu ya. Kalau dulu enggak dikatakan Yahudi, tetapi cukup Allah menyebutkan adalah Bani Israil. Bani Israil itu adalah keturunan para nabi dan rasul, orang yang pandai-pandai, orang yang cerdas gitu ya. Jadi diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka itu, tetapi kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur ya. Itulah maka kata Allah, dialah yang akan merugi ya. Itu kita baca di surat Al-Baqarah, itu kita akan mendapatkan informasi yang penuh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Dan yang kedua adalah komentar dari saudari Mistia Channel.
katanya masalah rekomendasi ya, rekomendasi YouTube hanya merekomendasi video-video yang bagus ya, serta kreatornya betul-betul kreator yang aktif gitu. Menurut pendapat Akang, nah, kita tuh jangan terlalu memikirkan pusing-pusing masalah bahasa rekomendasi. Sejak kita upload video ke YouTube itu sudah dicatat, bahkan umur video yang kita upload dari mulai kita upload itu ada catatannya, padahal kita tidak mencantumkan tanggal dan bulannya tuh, tapi YouTube lah yang mencatat. Jadi bagaimana kita mengatakan hanya video yang bagus lah yang akan mendapatkan rekomendasi dari YouTube? Sampai nanti kalau kita ya mendapatkan 100 subscribe, YouTube pun itu mengucapkan selamat Anda telah mencapai 100 subscribe pertama. Itu akan yang mengalaminya. Itu artinya rekomendasi itu yang menjadi permasalahannya itu. Tentu saja kita selalu membanding-bandingkan masalah. Katanya kalau penontonnya banyak itu adalah hasil daripada rekomendasi YouTube. Menurut pendapat Akang itu kurang tepat ya. Maksud kurang tepatnya begini, rekomendasi YouTube itu tidak selalu ditandai dengan banyaknya penonton atau sedikitnya penonton gitu. Kita sering keliru tuh gitu. Kalau misalkan tontonannya banyak itu adalah direkomendasi sama YouTube. Yang penonton kecil pun itu rekomendasi YouTube tetap ada pengawasan. Kata Akang tadi kan dikatakan bahwa dimulai kita upload video ya, sampai sekarang itu pasti ada catatannya, ada umurnya tuh. Jadi video kita yang diupload itu akan kita tahu ya, berapa bulan itu, berapa jam, termasuk menitnya itu. Lihat saja ya itu yang akhir-akhir kita upload video ya ke YouTube itu 2 hari 3 hari ada itu, bahkan bulan-bulan tahun pun ada itu. Jadi umur video kita di YouTube itu tercatat. Jadi bagaimana kita ya mau memikirkan bahwa membayangkan ini video kita itu kurang ada penonton itu karena belum ada rekomendasi dari YouTube. Itu pikiran dari mana itu menurut Akang nih? Semua video-video yang diupload ke YouTube, ke rumah YouTube itu tidak lepas dari perhatian pengawasan YouTube. Kita jangan terlalu memikirkan masalah rekomendasi. Justru itu akan memusingkan. Kita selalu buruk sangka ke YouTube. Buruk sangka ke YouTube. Kalau misalkan penonton kita sedikit, kita punya pikiran bahwa ini kurang mendapatkan rekomendasi. Itu bagaimana pikiran itu? Kalau misalkan tontonan banyak, itu ini pasti ini rekomendasi YouTube. Pikiran dari mana itu asalnya? Akan saja pengalaman penonton sedikit, ada juga penonton banyak, tidak memikirkan masalah ini. Kalau yang penontonan yang sedikit ini tidak direkomendasi sama YouTube, tidak berpikiran begitu. Ataupun misalkan ini tontonannya mendapatkan 1000 ini, pasti ini direkomendasi sama YouTube, akan juga tidak berpikiran seperti itu.
pokoknya akan berpikiran setiap kita upload video ya, dari mulai upload video sampai sekarang sudah ada ratusan, 100 lebih lah video akan itu direkomendasi sama YouTube. Coba saja kalau ada pelanggaran lain hak cipta umpama itu di di video YouTube, di studio YouTube itu ada peringatan klaim hak cipta, artinya kita diperingatkan. Peringatan semacam itu adalah bentuk daripada rekomendasi. Itu pun jangan pusing rekomendasi. Kadang-kadang akan suka tanya, ini ngerti atau tidak itu? Apa yang dinamakan rekomendasi? Sehingga orang pusing membuat thumbnail yang bagus, membuat editing yang bagus, istilahnya mempersiapkan seperti itu. Padahal sebenarnya yang mendapatkan penonton banyak atau sedikit ya, itu sebenarnya tidak sepenuhnya asal daripada thumbnail. Karena banyak yang membuat thumbnail yang bagus segala macam itu biasa-biasa saja. Bahkan ada orang yang seadanya saja membuat thumbnail, istilahnya itu banyak juga penontonnya. Jadi kita kembalikan kepada milik kita. Kalau mau berusaha silahkan buat thumbnail yang bagus ya, judul yang bagus yang sesuai dengan kenyataan di video itu jujur namanya. Jangan membuat thumbnail tidak seperti isinya, itu munafik, itu bohong artinya. Jadi jangan dilakukan oleh YouTuber. Berapapun keuntungan dari hasil bohong itu tidak berkah. Itu perhatikan tuh. Akan sebagai YouTuber pemula tidak setuju kalau pembuatan thumbnail itu tidak sesuai dengan isi videonya. Karena itu berbohong hanya untuk kepentingan dunia semata. Kita mau berbohong. YouTuber seperti apa? Kita harus mengedepankan kembali lagi kepada dua keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Nah, ini kepanjangan nih. Cukupkan dulu sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan akang, dan juga kalau ada kata-kata yang menyinggung sekali lagi akang mohon maaf. Akhirul kalam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.